Oke, sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di webinar hukum hari ini dengan tema pentingnya hukum untuk UMKM. Betul. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti webinar ini. Sebelumnya yang saya hormati Pak Hans Pribadi SHMH selaku narasumber serta seluruh peserta webinar pada hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Niko Prakoso selaku Direktur Utama Landak yang akan menjadi moderator webinar pada hari ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta pada hari ini dan semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum memulai mungkin, bagi yang mungkin belum mengetahui Landak itu apa sih? Landak itu adalah platform digital yang menyediakan konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya, seperti pembuatan perjanjian, review dokumen, pembuatan NDA, bahkan sampai uji tuntas hukum. Dan kita juga bisa membantu sobat mendirikan badan usaha dan membantu pendaftaran merek. Begitu kurang lebih. Nah, langsung saja, mari kita perkenalkan narasumber kita untuk hari ini. Saat ini, Pak Hans Pribadi merupakan managing partner dari PRP Law Firm yang memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum. Pak Hans Pribadi juga sekarang menjabat sebagai Legal Specialist Consultant di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Legal Officer di PT Alkon Indonesia, menjadi Legal In-House Counsel di PT Berlian Sakti, Legal Manager di PT Heksasarana Intermedia, dan juga pernah menjadi Legal Manager di PT Trimitra Putra Mandiri. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai sebagai Advisory Council di PPIT, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, dan sekarang juga menjabat sebagai Head of International Advocate and Organizational Cooperation Division di Pradi DPC Bekasi Raya. Kami sangat berterima kasih Pak atas kehadirannya untuk berbagi pengetahuan dengan kita hari ini. Sabtu ya. Sabtu pagi ya. Sabtu nih antusias sekali nih sebenarnya peserta-peserta yang join gitu ya. Saya kaget sih sama jumlah pesertanya. Luar biasa ya semangatnya teman-teman semua di sini. Mereka semangat untuk mempelajari pentingnya hukum. Apa sih pentingnya hukum untuk UMKM gitu ya. Nah, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Pak Hans Pribadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Silakan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi Bapak Niko Prakoso, teman-teman peserta. Salam kenal gitu ya, tadi udah dikenalin panjang lebar. Sebenarnya intinya ya saya seorang pengacara, sekarang juga saya di Kementerian Keuangan begitu ya, sebagai Legal Specialist Consultant. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join pada hari ini. Kita kan topiknya hari ini adalah ngebahas soal pentingnya hukum bagi UMKM lah gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja, kita santai aja gitu ya, kita webinar tapi supaya karena Sabtu pagi ini luar biasa, biar nggak terlalu serius juga. Kalau yang mau nanya mungkin nanti bisa langsung disela pertanyaan atau gimana tuh? Itu sebenarnya gini, jadi kalau dari Pak Hans Pribadi nanti mungkin untuk pemaparan materi dulu. Pak Hans saja. Oh Pak Hans saja ya? Nggak usah pakai nama lengkap. Nanti Pak Hans bisa pemaparan materi terlebih dahulu, nanti kita semua sesi tanya jawabnya di akhir setelah sudah berakhir pemaparan materi. Ya, boleh. Gitu. Oke, berarti kita langsung aja, tadi udah ada perkenalan, kita Landak juga udah pada tahu ya. Jadi intinya mungkin saya mau nambahin sedikit untuk Landak adalah mungkin kalau teman-teman di sini, rekan-rekan di sini semuanya ketika ngebayangin dengar kata-kata pengacara, hukum, legal gitu ya, yang dibayangan pertamanya adalah mahal, ribet, susah, jauh, harganya nggak jelas, banyak yang suka main-main kayak gitu ya. Intinya di sini PRP Law Firm dan Landak kan hadir untuk menghilangkan mitos itulah intinya gitu. Bahwa kayak enggak kok jasa hukum, jasa pengacara, konsultasi sama pengacara tuh nggak harus melulu mahal, nggak harus melulu ribet, nggak harus melulu nggak jelas harganya, nggak melulu juga nggak jelas nih kualifikasinya seperti apa. Makanya hadirlah Landak untuk teman-teman yang dari semua level ekonomi bisa mengakses yang namanya layanan hukum yang terjangkau dengan cara yang mudah. Jadi nggak lagi melulu akses hukum tuh cuma untuk teman-teman di perkotaan gitu ya, enggak. Semua bahkan yang penting punya handphone, punya internet, maka akses hukum sudah hadir di situlah. Oke, sekarang sebelum kita mulai ke inti materi, sebenarnya tuh saya mau bicara bahwa saya lumayan concern sih sama
berapa banyaknya teman-teman pengusaha yang baru mau mulai gitu ya, dengan semangat juang yang luar biasa, punya impian lah, impiannya besar gitu ya, impiannya banyak, tapi mereka kadang-kadang lupa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum atau legal. Sekarang gini, ketika kita bicara bisnis, paling sering dibahas apa sih? Sales, budget, finance, dan segala macamnya. Gimana penjualannya? Gimana kita promosiinnya? Gitu ya. Yang mana adalah memang benar, itu adalah roda putarnya sebuah bisnis. Core bisnis adalah penjualan. Penjualan, income masuk, terus bagaimana mempromosikan bisnis kita, itu ya. Tapi yang sering kita lupa adalah semua roda, kalau kita bayangin mobil, roda bisa muter, tapi kalau nggak ada bautnya, lepaslah roda itu gitu loh. Jadi anggaplah hukum tuh memang bukan main core bisnisnya pastinya. Tapi kalau dalam sebuah mobil, perumpamannya hukum tuh baut-baut yang nyambungin semua itu. Untuk mastiin ketika mobilnya berjalan, terus kena polisi tidur, kena bolongan, jeglokan, geruduk gitu ya, nggak cerai-berai berantakan kayak Lego jatuh. Ya kan? Jadi benar-benar kokoh lah bangunannya. Nah, dalam hal ini konteksnya apa? Konteksnya hukum ya ketika kita membuat sebuah bisnis gitu ya, itu pastikan hukum tuh menjadi pagernya. Pagernya dalam arti bahwa semuanya safe, semuanya sudah direncanakan, jalurnya aman, jangan sampai ada resiko hukum yang kita lupakan. Terus ketika kita sedang seru-serunya membangun bisnis, sedang lagi jalan bisnisnya, baru mulai jalan bisnisnya, kita baru mulai merasakan manisnya dari kerja keras kita, tiba-tiba kita dihantam sebuah resiko hukum yang akhirnya berbuah gitu ya, dan tidak kita persiapkan sebelumnya, lalu itu bisa mengguncang seluruh operasional dari bisnis gitu. Jadi gampangnya mungkin anggapnya punya legal basis yang baik dari awal bangun usaha, itu sama dengan kayak manusia punya asuransi kesehatan lah. Atau bahkan asuransi jiwa gitu ya. Jadi intinya memang kalau nggak ada masalah tidak akan terasa nih fungsinya. Tapi syukur-syukur emang nggak pernah dirasakan fungsinya gitu kan, karena kita nggak mau lah kena masalah gitu ya. Tapi kan yang namanya bisnis pasti ada up and down. Ya. Klien saya juga banyak yang begitu, up and down. Nah ketika down dan itu berhubungan dengan hukum, kalau kita tidak punya mitigasi yang baik sebelumnya, sudah terlambat jadinya. Dan sama kayak kesehatan, saya tuh selalu membandingkan hukum dengan kesehatan kita. Mengobati itu jauh lebih mahal daripada mencegah. Ya, misalnya tiba-tiba ada legal dispute, kita digugat, kita dituntut, terus misalnya ada hutang piutang, terus dasar kontraknya nggak jelas, itu cost-nya jauh lebih besar daripada kita memang tiap bulan memastikan bahwa seluruhnya itu tertata dengan baik gitu. Itu untuk awalnya. Nah, masuk ke materi, mungkin bisa next slide kali ya. Next lagi. Sebelum kita masuk ke materi, yang utama dari paling utama dari legal adalah pastinya siapa bisnis kita di mata legal. Artinya bentuk hukumnya seperti apa. Maka kita berbicara mengenai badan hukum, badan usaha. Perlu nggak sih? Gitu. Mungkin teman-teman bingung, badan hukum, badan usaha itu apa? Gitu kan? Maka yang kita paling gampang adalah apakah kita bikin usaha itu perlu bikin PT, CV atau nggak perlu sama sekali. Karena paling umum dua itu ya, PT dan CV. Sama versus ya nggak bikin sama sekali lah begitu ya. Orang mikir kayak buat apa sih saya bikin PT, buat apa saya bikin CV, ribet lah, keluar biaya di awal ya kan, keluar biaya di awal. Terus nanti dikejar pajak dan segala macamnya. Bener nggak sih kayak gitu? Apakah emang nggak ada keuntungannya punya CV, punya PT? Nah itu yang berusaha mau coba saya jelaskan lah di sini untuk pertama kalinya, belum sebelumnya nanti kita masuk ke hal-hal lain. Jadi apakah UMKM itu sebenarnya mendapatkan benefit dari badan hukum atau badan usaha? Atau sebenarnya itu cuman ya gimmick aja lah gitu loh. Gitu ya. Next slide. Ini saya coba bandingkan gitu ya, 3 hal. Antara tidak memiliki badan sama sekali, badan usaha maupun badan hukum, terus persekutuan komanditer, atau gampangnya teman-teman bisa, itu adalah CV maksudnya, dan PT, perseroan terbatas gitu. Sebelum itu saya mau ngejelasin dulu, bahwa CV dan PT itu 2 hal yang berbeda. Yang pertama dari segi badan hukum dan badan usaha. CV itu badan usaha, tapi bukan badan hukum. Kalau PT itu badan usaha dan badan hukum.
Bedanya apa sih badan usaha dan badan hukum? CV ketika berdiri maka dia diakui sebagai badan usaha. Oh, ini adalah wadah atau kendaraan berusaha. Tapi di mata hukum dia tidak exist. Maksudnya apa? Dia nggak bisa digugat. Dia di mata hukum dia tidak berdiri sendiri sebagai organ. Kalau saya, Bapak Prakoso, gitu kan, Bapak Niko kan semuanya di mata hukum adalah satu orang. Oke, CV itu nggak ada di mata hukum. Jadi kalau misalnya Bapak Niko bikin CV atau siapapun dari kita di sini bikin CV, maka yang dilihat adalah pemiliknya. Yang badan hukum adalah pemiliknya, orang perorangan. Gitu ya. Jadi kalau digugat, maka yang digugat adalah siapa yang bisa digugat? Yang bisa digugat adalah orang yang memiliki atau badan yang memiliki eksistensi di mata hukum. CV tidak punya eksistensi itu. Maka yang digugat adalah pemiliknya. Bedanya sama PT adalah ya PT itu badan hukum. Dia punya badan hukum sendiri sehingga di mata hukum, di mata pengadilan, mereka itu atau PT itu bisa digugat. Artinya dia berdiri sendiri. Terlepas dari siapa pemiliknya. Kalau CV tidak bisa. CV tidak bisa dilepaskan dari siapa pemiliknya. Kalau PT, itu PT bisa dilepaskan dari siapa pemiliknya. Makanya ada PT terbuka. Atau yang kayak kita tahu mungkin BCA sudah terbuka, sudah sahamnya diperjualbelikan. Maka terlepas dari siapa pemilik sahamnya atau pemilik PT-nya, ya apa yang mereka lakukan bisa dipertanggungjawabkan oleh PT itu sendiri. Gitu ya. Oke, kita masuk ke slide nih. Apa sih kelebihannya kalau nggak memiliki badan sama sekali? Ya yang pertama adalah nggak perlu pusing soal modal. Ya, modal, perizinan, terus keputusan semua tuh diambil oleh diri sendiri. Itu nggak usah pusing lah intinya. Jadi kalau mau jualan di rumah, besok libur, terus besok nggak mau jualan lagi ya sebebas itu. Karena itu jadinya ya orang perorangan usahanya, ya kan. Kita ngomongin pajak ya langsung masuk ke pajak perorangan, gitu. Itu enaknya kalau nggak punya badan hukum sama sekali, badan usaha sama sekali. Kalau untuk level kecil-kecilan sekali, coba-coba mungkin kalau warung atau mungkin jualan makanan kecil-kecilan masak sendiri misalnya ya, cuma untuk kalangan terbatas, misalnya untuk teman-teman sekolah, teman-teman kantor, teman-teman kerja atau mungkin kalangan rumah begitu ya, itu ya nggak ada salahnya juga nggak punya gitu kan, nggak punya badan usaha. Terus masuk kita kalau CV keuntungannya itu apa? Dia tidak sefleksibel diri sendiri pastinya, tapi dia tetap punya fleksibilitas. Dia punya fleksibilitas dalam pengaturan karena memang tidak seketat pengaturan PT. Kenapa? Karena PT udah ada undang-undangnya tersendiri begitu. Sudah ada sets of rules atau peraturan-peraturan yang mengikat bagaimana cara pengelolaan sebuah PT. CV tidak ada. Gitu ya. Terus juga lebih besar keuntungan ketika kita bicara pajak. Kenapa? Karena pajaknya kan lagi-lagi CV tidak dihitung sebagai badan hukum. Maka keuntungannya adalah ketika dia masuk uang yang kita tarik ke pemilik, ya kita nggak ngomong pajak PPN gitu-gitu, itu sama lah. Tapi ketika kita masuk ke dalam, kita tarik nih dividen, kita tarik hasil usahanya, itu tidak ada lagi pengenaan pajak dividen. Melainkan Pak yang masuknya PPH, pajak penghasilan perorangan. Gitu. Oke, kalau PT itu apa enaknya? Enaknya adalah yang paling utama yang selalu saya bilang sama klien saya adalah tanggung jawab Anda sebagai pemilik itu terbatas, yang tadi saya bilang. Karena dipisahkan jadinya. Dipisahkan antara pemilik dengan si badan hukum. Termasuk keuangannya juga dipisahkan. Jadi nggak bisa tuh ya, misalnya contoh, aset atau keuangan dari sebuah PT itu pasti terpisah dari aset ataupun keuangan dari pemiliknya. PT itu punya dompet sendiri, ibarat kasarnya. Gitu ya, mereka punya dompet sendiri, mereka punya keuangan sendiri, mereka mengelola itunya semuanya sendiri. Beda kalau CV tadi masuk ke pemilik gitu ya. Itu yang berikutnya. Lalu kita ngomong paradigma masyarakat lah. Di paradigma masyarakat masih dianggap PT itu bentuk yang paling profesional, bentuk yang paling serius dari sebuah bisnis. Jadi ketika kita mau approach klien, kita mau approach calon third parties yang akan berinteraksi dengan kita, bahkan untuk permodalan, itu masih di Indonesia PT dianggap yang paling bergengsi lah, dianggap yang paling membawa citra positif, citra baik begitu, gitu ya. Terus juga tambahan modal karena tadi lebih bergengsi tadi begitu, itu ketika kita approach ke calon investor karena pembukuannya terpisah. Jadi investor apa sih sebenarnya? Kita kan ngeliat investor gitu ya, mungkin teman-teman nanti ada yang mau sampai ke punya investor atau nggak usah investor lah,
mungkin teman-teman mau patungan, udah mulai jalan, terus ada teman ada sahabat yang mau, gue saya join deh sama bisnis kamu, gimana hitung-hitungannya nih, ya kan emang selama ini pemasukannya berapa, penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, keuntungan berapa, expense-nya gimana, kan gitu ya, kita hitung-hitungan bisnis kan begitu, misalnya teman mau join gitu ya, sama kita. PT jauh lebih mudah, karena keuangannya terpisah bro. Keuangannya terpisah, asetnya jelas, pembayaran pajaknya jelas, masuk keluar semua uang lebih jelas. Dengan asumsi itu ditata dengan baik ya. Gitu. Itu jauh lebih jelas. Jadi sehingga ketika kita mau joinan sama orang, kita mau terima modal dari orang, itu jauh lebih terbuka kesempatannya. Gitu. Next. Nah, sekarang kita tadi ngomongin positifnya. Sekarang kita ngomongin negatif dari setiap yang 3 tadi itu. Oke. Kalau tidak memiliki badan hukum tadi atau badan usaha sama sekali gitu ya. Ya, mungkin tadi udah dengar juga ya sulit berkembang. Kenapa? Ya terhalang banyak peraturan jadinya. Contoh paling gampang lah. Misalnya kita bilang kita makanan rumahan gitu tadi ya, kita contoh catering lah. Begitu kita sudah mulai besar misalnya gitu ya. Sudah mulai besar terus kita tetap nggak mau nih punya badan usaha atau punya badan hukum gitu. Terus ada company yang misalnya mau mulai coba order cateringnya, ya kan? Company kan pasti akan butuh lebih percaya sama seseorang atau yang usaha yang sudah punya badan hukum, akan terhambat di sana. Lalu misalnya kita sudah mau mulai sewa bangunan, itu kan sewa bangunan jadinya perorangan, padahal harusnya bisa pakai badan hukum, badan usaha, kan terhambat lagi. Atau bahkan kita mau punya kenalan, saya mau ikut tender deh di pemerintahan, ya pemerintahan pasti butuh badan hukum, badan usaha. Gitu. Jadi banyak sekali peraturan yang menghalangi. Atau lini bisnis lain lah. Misalnya bikin jamu. Ya, terus tiba-tiba jamu Anda berkhasiat sekali begitu ya. Terus mau buka pabrik rumahan. Mau daftarin BPOM. Ya nggak bisa kalau perorangan. Banyak sekali halangannya. Gitu ya. Jadi itu emang harus lebih diperhatikan lagi. Lalu yang berikutnya adalah kalau modal sudah pasti susah lah ya dapatnya kalau perorangan. Karena ya lebih sulit, lebih gampang dibawa kabur kalau orang melihatnya gitu, kasarnya gitu. Padahal belum tentu juga. Cuman emang kita ngomongin paradigma masyarakat di sini. Yang berikutnya adalah tanggung jawabnya tidak terbatas. Artinya karena seorang Niko nih yang bikin atau seorang Hans yang bikin, ya saya bertanggung jawab 100% atas semua yang saya lakukan. Padahal belum tentu juga. Misalnya saya jual jamu tadi gitu ya. Terus tiba-tiba ternyata misalnya ada yang keracunan karena jamu saya. Gitu ya, terus diare lah dan segala macam. Sementara sebenarnya bukan salah saya mungkin, karena misalnya di salah satu bahannya gitu ya, ada yang kurang baik, atau bahkan ketika packingnya karyawan saya itu salah packing nih, terus misalnya terkontaminasi dan segala macamnya. Yang tanggung jawab harusnya kan jamu secara keseluruhan, bisnisnya yang bertanggung jawab, gitu kan, entah keluar uang, entah apa. Tapi yang sekarang yang dicecar karena saya tidak punya badan usaha, badan hukum, yang dicecar adalah saya. Sebagai perorangan, sebagai person, sebagai manusia, Hans yang dikejar. Padahal mungkin ya saya tidak bertanggung jawab di bidang produksi, sudah saya delegasikan gitu loh. Tapi nggak bisa begitu, karena yang dilihat adalah Hans jadinya. Karena belum ada badan hukumnya, belum ada apanya. Kalau orang sampai mau menggugat, menuntut, maka Hans yang dituntut dan digugat. Gitu. Lalu kalau CV, ketidakuntungannya apa? Mirip dengan perorangan, karena dia bukan badan hukum, maka tanggung jawabnya tidak terbatas. Ada satu klien saya, itu bentuknya CV, luar biasa besar. Definisi saya luar biasa besar adalah asetnya di daerah Jawa Tengah, itu sertifikat hak milik tanahnya, itu sudah sampai 1 lemari, sampai dia sendiri bingung nyarinya di mana. Jumlah asetnya, dia punya pom bensin, dia punya pabrik kayu, dia punya hutan kayunya dia punya, ada nyamuk sini. Aduh sakit. Dia juga punya, intermezzo. Dia juga punya pom bensin, dia punya Alfamart, luar biasa asetnya. Bentuknya CV. Ketika terjadi kasus, yang diserang adalah CV dan pemiliknya. Kenapa? Karena secara CV-nya itu, kalau cuma CV-nya doang, itu bukan badan hukum. Dia badan usaha. Maka harus diseret juga pemiliknya yang memang berbadan hukum.
Bayangkan sudah sebesar itu, dia si pemiliknya masih harus ngurusin terseret-seret kalau ada masalah hukum. Itu yang saya lihat, saya alami sendiri sangat merugikan kalau punya CV sebenarnya, gitu ya. Ya. Ini juga lanjut ke yang berikutnya, harta kekayaan disita jika mengalami kebangkrutan dan segala macam itu sama lah tadi, tidak dipisahkan intinya. Kalau PT, ruginya apa? Ruginya adalah pendirian di awal itu lebih tinggi. Benar kan ya? Di Landak pun begitu ya. Ya. CV pasti lebih murah pendirian CV daripada jauh lebih murah. daripada PT begitu kan. Betul. Emang karena bukan karena memang Landaknya saya atau PRP juga begitu. Emang pengen matok harga lebih tinggi, enggak. Emang di Menkumhamnya lebih tinggi, di notarisnya memang biaya lebih tinggi begitu. Memang pada umumnya lebih tinggi begitu ya. Terus juga pendiriannya, birokrasinya tidak semudah CV. Birokrasinya lebih rumit daripada CV, harus pengecekan nama dulu ya kan. Terus juga ada Menkumham sampai ke Menkumham dan segala macamnya, akta pendirian dan segala macam gitu ya. PT juga tadi saya bilang karena sudah diset oleh undang-undang PT itu ada keterbatasan atau kekakuan manajemen. Jadi harus ada tuh tadi, harus ada satu direksi, harus ada satu komisaris, tugasnya direksi itu apa, tugasnya komisaris itu apa, kewajibannya apa, haknya apa. Semua udah diatur di undang-undang PT. Gitu ya. Terus keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kebijakan PT, tapi dibaginya ke seluruh pemegang saham. Itu pasti lah, namanya keuntungan pasti dibagi ke seluruh pemegang saham. Yang enggak cuma yang milik sendiri, pastinya. Ya. Sama tentunya pajaknya juga jadi lebih spesifik. Ada pajak perusahaan, CIT, Company Income Tax. Ya, dan juga ada biaya dividen, pajak dividen 10%, pajak final. Itu semua kenapa jadi wajar? Karena itu semua ditukar dengan akses-akses yang bisa kita dapatkan ketika kita bentuknya adalah PT usaha kita. Entah perizinan, lokasi, modal, dan segala macamnya. Oke, next. Oke, ini tadi perbedaannya PT dengan CV begitu ya. Tadi sudah saya jelaskan, PT itu badan hukum, CV itu bukan badan hukum begitu. Kalau dilihat dari ketentuan pendiriannya, kalau PT itu boleh WNA, artinya boleh lah penanaman modal asing, PMA gitu ya. Warga negara asing boleh, peraturannya sudah ada juga gitu ya. Sementara CV itu tidak membolehkan WNA sebagai pendirinya. Gitu. Next. Kita cepat aja karena ini basicnya peraturan. Sebenarnya ini peraturan ini bisa dicari di online secara mudah gitu ya. Ini sekedar intermezzo aja. Teman-teman perlu nggak sih harus selalu nanya ke lawyer? Nggak perlu sebenarnya karena informasi sekarang kan digital sudah sangat lengkap ya di online. Sebenarnya informasi-informasi ini bisa didapat secara baik, secara lengkap di online. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita mengetahui sumber mana yang kredibel. Dan sumber mana yang paling ter-up to date, karena peraturan kan berubah terus ya, kebijakan pemerintah. Nah, ketika kita tidak yakin, lebih baik kalau saran saya, jangan berasumsi sendiri untuk bisnis kita, tanyakanlah ke orang yang memang paham gitu, yang memang expert di bidangnya, sama kesehatan gitu loh. Bisa nggak kita nyari informasi mengenai kesehatan di online? Jawabannya bisa. Semua lengkap gitu ya. Bahkan di Google kan di Google selalu ada yang bikin bercandaan gitu kan. Batuk sedikit, wah umur tinggal 3 hari itu berarti. Itu padahal ya belum tentu juga gitu. Nah, makanya lebih baik ditanyakan ke yang expert dalam hal ini. Kalau teman-teman mungkin punya teman yang lawyer atau pengacara atau mungkin dosen hukum, silakan ditanyakan gitu ya. Cuman kalau misalnya tidak yakin ya ada Landak di sini gitu. Maksudnya yang kita yang selalu up to date mengenai apa saja yang terjadi di dunia bisnis dan di dunia hukum gitu. Oke. Kita masih ngomongin bedanya PT dengan CV, penamaan perusahaan gitu ya, itu PT punya khusus, ada peraturannya untuk khusus, yaitu penamaan PT harus nggak boleh sama, harus dalam bahasa Indonesia, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau CV tidak ada aturan khusus, bisa aja Bapak Niko punya CV sumber makmur, Hans juga punya CV sumber makmur, nggak masalah. Karena tidak didata secara badan hukum, dia bukan nama badan hukum, dia badan usaha aja. Kita nggak ngomongin merek ya, kita ngomongin usahanya dulu, kita ngomongin PT-nya dulu. Gitu. Oke, dilihat dari modalnya berikutnya. Modal dasar PT itu minimal 50 juta. Tapi kan
dan 20% harus disetorkan. Tapi itu sebenarnya kan ya banyaklah cara supaya nggak segitu pun tetap bisa bikin PT. Nanti bisa konsul lah ke Landak. Ini kita ngomongin aturan begitu. Ya. Nah, sementara untuk CV itu besaran modal awalnya itu tidak ditentukan. Oke. Next. Oke, berikutnya dilihat dari kepengurusan. Kepengurusan PT tadi sudah bilang ya, minimal ada 1 orang sebagai direksi dan 1 orang sebagai komisaris. Untuk CV itu sedikit 2 orang, yaitu persero aktif atau partner aktif lah, dan partner yang pasif gitu. Sama juga 2, tapi memang penyebutannya beda dan fungsinya juga beda gitu ya. Dilihat dari berikutnya kegiatan usahanya. PT dapat melakukan semua kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Jadi ketika kita mendirikan sebuah PT, maka salah satu yang harus kita pikirkan dan kita input di dalam sistem dan di dalam akta kita adalah tujuan dari PT ini mau melakukan usaha apa. Itu harus kita cek di KBLI-nya. Ya, KBLI itu serangkaian kode yang isinya adalah untuk menentukan kode berusaha kita nantinya itu apa. Nanti di situ menyangkut ke perizinan berikutnya. Nah, sementara CV pendiriannya lebih singkat dan tidak membutuhkan pengesahan khusus. Kita ngomong, terbatas pada perdagangan, kontraktor, perindustrian, perbengkelan, pertanian, dan percetakan dan jasa. Jadi nggak bisa tuh ya, misalnya CV mau bikin rumah sakit, itu udah pasti nggak bisa. Gitu ya. Jasa pun juga tergantung jasanya apa. Sekarang misalnya jasa keuangan itu udah nggak bisa pasti CV. Jadi memang terlimitasi dan memang CV itu hadir untuk kemudahan berusaha gitu ya untuk bidang-bidang tertentu yang memang terbatas lah memang gitu ya. Dari proses pendirian itu tadi sudah dibilang PT sedikit lebih rumit, tapi kalau dibantu sama Landak pasti bisa kan? Bisa. Mudah ya, semudah ngirim semua dikirim via WhatsApp aja lah gitu maksudnya. Semua data tinggal dikirim nanti kita bantu semua. Tapi memang kalau kita ngomong hukum formilnya PT sedikit lebih birokratif lah gitu ya, dan CV lebih mudah pembuatannya. Next. Oke, kita ngomong perizinan sekarang, karena nggak kalah penting nih ya, kita kalau bicara mengenai UMKM, perizinan juga penting. Yang sekarang biasanya dibagi jadi 3, yaitu NIB, semua tuh, SIUP, TDP, yang tadinya ada segala macam, semua digabung sekarang dalam NIB. Terus izin usaha, yang juga bisa jadi masuk ke NIB, tergantung resikonya, tingkat resiko. Karena sekarang kita adalah NIB atau OSS berbasis resiko, One Single Submission berbasis resiko. Dan yang ketiga adalah izin komersial. Nah, izin usaha itu, begitu pentingnya, karena zaman sekarang, semua dimudahkan, gitu kan. Minta izin pun dimudahkan, izin usaha. Tapi efek negatifnya adalah ya kalau Anda udah dipermudah, terus tetap nggak diurus izinnya, ya sanksinya lebih berat, gitu loh. Jadi pemerintah lebih aktif mencari jangan sampai ada pelanggaran di perizinan. Gitu. Next, saya minum dulu ya. Aduh. Oke. Tadi kita udah bahas panjang lebar gitu ya mengenai bentuk usahanya. Bentuk usahanya sudah panjang lebar begitu ya, sudah kita jelaskan lah yang paling umum PT dan CV bedanya apa gitu ya. Terus keuntungannya, kelebihannya gitu. Sekarang kita masuk ke bisnisnya. Ketika kita bicara dunia bisnis, maka tumpuannya ada 3 sebenarnya. 1 mengenai badan hukumnya tadi sudah kita bahas gitu ya. Yang kedua adalah peraturan yang berlaku di bidang usaha tersebut, misalnya contoh di misalnya usahanya mengenai transportasi, maka harus memastikan bidang usaha atau kegiatan usahanya itu sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan, peraturan yang berlaku gitu ya. Tapi di luar 2 itu bisa saya sampaikan bahwa 99% itu bergantungnya pada hukum kontrak atau hukum perjanjian. Transaction atau transaksi gitu ya, jual beli, sewa menyewa, ketenaga kerjaan, terus misalnya kita produksi, SOP, semua itu nyangkutnya ke hukum perjanjian, hukum kontrak. Itu kenapa makanya begitu luar biasa pentingnya
kita gitu ya sebagai pemilik usaha itu paham betul mengenai hukum kontrak. Atau kalaupun nggak paham betul, punya orang yang paham betul untuk hukum kontrak. Yang bisa membaca kontrak bukan sekedar dari baca bahasa Indonesia, tapi juga mengerti implikasi hukumnya, celah hukumnya, resiko hukumnya, dan bagaimana memitigasinya. Jadi kontrak itu sebenarnya apa? Kontrak itu sebenarnya adalah kita mempertemukan dan mengikat dua kepentingan hukum. Kepentingan hukum kita, kepentingan hukum company dan usaha kita lah begitu ya, dengan kepentingan yang seberang sana. Pihak ketiga, siapapun itu, entah vendor, entah klien, entah user, entah pembeli, siapapun lah pokoknya begitu ya. Itu bagaimana caranya kita bisa memenuhi semua kepentingan hukum kita dan hukum dia tanpa menimbulkan risiko hukum yang berlebihan di kita. Untuk itu tidak mungkin yang selama ini saya alami ya, banyak yang menganggap sepele karena kontraknya dalam bahasa Indonesia. Semua orang bisa bahasa Indonesia, gitu kan? Dia paham lah kira-kira ya oke lah. Yang sering kali luput dipahami adalah bahasa Indonesia yang kita gunakan pada umumnya dengan bahasa Indonesia dalam konteks hukum itu seringkali berbeda dan punya implikasi yang macam-macam. Satu kalimat beda titik, beda koma bisa beda arti. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana hukum ini, tadi saya bilang, ketika disangkut pautkan dengan bisnisnya, sebenarnya sudah tersalurkan belum sih apa yang menjadi kepentingan kita? Sudah tersampaikan belum? Sudah tersurat belum? Di dalam kontrak itu. Jangan sampai kelupaan. Atau ada nggak klausul yang disisipkan oleh pihak sana, pihak ketiga yang sebenarnya merugikan kita? Contoh mengenai perjanjian kerahasiaan, terus pemutusan hubungan kerja, pemutusan kerjasama. Seperti itu harus benar-benar memang orang yang paham betul membaca kontrak dan tahu implikasi hukumnya supaya bisa benar-benar mendapatkan mitigasi resiko hukum yang terbaik. Intinya gitu. Tapi bukan berarti pemilik bisnis juga bisa tutup mata dan sembunyi tangan begitu ya. Nggak mau tahu, pokoknya kau beresin lah kontrak, nggak bisa. Sebagai pemilik bisnis juga harus tahu minimal dasar-dasar dari kontrak. Supaya ya kan pemilik bisnis juga mau berkembang terus ya gitu ya. Kita mau improve terus bisnis kita, improve terus kita sebagai businessman, sebagai businesswoman, sebagai pemilik juga harus improve. Nah, di sini kita coba sharing sedikit dasar-dasar hukum kontrak begitu ya. Syukur-syukur ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada kontrak yang mau dibahas gitu ya, atau mau tanda tangan sebuah kontrak dan segala macam. Oke. Ketika kita bicara kontrak, maka ada 4 syarat sahnya. Jadi kontrak baru sah kalau ada 4 ini. Dan ini tidak ada hubungannya dengan materai. Ya, ini intermezzo. Materai tidak membuat sebuah dokumen lebih resmi kalau tanpa materai. Jadi materai apa enggak, it doesn't matter. Itu nggak ada hubungannya dengan keabsahan sebuah dokumen. Karena materai itu fungsinya apa? Materai itu fungsinya adalah tanda bayar pajak dokumen. Contoh, Hans dan Nico bikin perjanjian. Ada materai misalnya. Itu artinya dokumen tersebut sudah dibayar pajaknya. Nah, ketika amit-amit nanti Hans dan Nico berperkara di pengadilan, maka dokumen yang sudah dimateraikan tersebut bisa langsung digunakan sebagai barang bukti. Oke. Itu skenario pertama. Skenario kedua, Hans dan Nico bikin perjanjian, tidak ada materai. Apakah sah? Sah kalau memenuhi 4 syarat yang nanti saya jelaskan. Tapi belum dibayar berarti pajaknya. Ya, ketika suatu saat berperkara, sebelum digunakan sebagai barang bukti di pengadilan, maka harus dibayar dulu biaya materainya. Bisa, karena materai itu bisa dibubuhkan di kemudian hari. Di mana dilakukannya? Di kantor pos. Apakah tetap sah? Dokumennya tetap sah, nggak ada urusannya. Mau dia ada materai apa enggak. Jadi jangan terpaku sama materai atau enggak. Bukan itu syarat sahnya perjanjian. Jadi kalau ada teman-teman pengacara lain atau yang bilang kayak harus pakai materai, ajarin, kasih tahu dia undang-undang materai. Nggak ada urusannya. Ya, materai apa nggak materai nggak ada urusannya dengan keabsahan sebuah dokumen. Oke, kita balik. Apa sih syarat sah sebuah perjanjian? Nomor 1 dan nomor 2 itu namanya syarat subjektif, alias syarat yang berkaitan dengan siapa yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Nomor 3 dan nomor 4 itu adalah syarat objektif, melainkan isi dari perjanjiannya. Oke. Nomor 1, kesepakatan para pihak. Harus ada kesepakatan antara para pihak yang dapat dibuktikan tentunya. Ya. Jadi apakah harus tertulis? Tidak. Nggak ada yang bilang harus tertulis.
Tapi harus ada kesepakatan bahwa Hans dan Nico berkontrak, maka Hans sepakat, Nico sepakat. Itu harus ada kesepakatan, oke? Yang kedua, kecakapan para pihak. Artinya yang berkontrak itu tidak atau termasuk dalam individu-individu yang dianggap cakap dalam undang-undang. Artinya tidak ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan gitu ya, atau misalnya anak balita bikin kontrak, kan tidak dianggap cakap secara hukum. Itu ada batasan-batasannya. Gitu ya. Lalu yang syarat objektifnya, suatu hal tertentu. Artinya objek perjanjiannya harus jelas. Apa yang diperjanjikan? Ya kan? Apa yang diperjanjikan, kapan diperjanjikannya, nilainya berapa, syarat ketentuannya apa. Itu harus jelas. Oke. Yang keempat adalah sebab yang halal atau klausula yang halal. Itu ketika kita bicara ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian itu tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalau dia melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka batal demi hukum. Gitu ya. Jadi kebebasan berkontrak ya, tapi tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku. Makanya lagi-lagi tadi jadi penting kan, ketika kita baca kontrak, kita harus tahu peraturan yang berlaku seperti apa. Ketika kontrak ini dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, ini nabrak nggak sih sebenarnya? Jadi bukan sekedar baca bahasa Indonesia di situ, oh saya oke gitu. Tapi di belakangnya juga harus ada ilmu pengetahuan yang memang dipahami bahwa oh di bidang ini, di perihal kontrak ini, peraturan yang terkait adalah A, B, C. Peraturannya ada nggak yang bentrok dengan klausul di sini? Gitu. Oke ya. Next. Nah, terus kenapa sih harus tertulis sebenarnya? Banyak yang bilang harus tertulis nggak sih? Coba tadi di slide sebelumnya. Nggak ada kan persyaratan harus tertulis? Berarti sebenarnya lisan pun bisa dong. Sebenarnya bisa. Secara hukum formil, secara hukum realnya itu bisa-bisa aja. Misalnya kita voice note lah, atau rekaman gitu ya, di video begini, kita kontrak perjanjian, kayak saya berjanji gini-gini, ada rekamannya. Tertulis nggak? Enggak. Tapi kalau memenuhi 4 itu semua, sah nggak? Sah. Perjanjian yang sah. Cuman kenapa orang lebih senang tertulis? Karena satu, lebih mudah dibuktikan. Kedua juga klausul-klausulnya, bahasanya, tiap kata-katanya itu bisa lebih detail. Jadi nggak ada kerancuan makna di dalamnya. Itu mungkin orang lebih suka kontrak itu tertulis, walaupun tidak harus tertulis begitu ya. Nah sekarang kenapa penting? Perjanjian ini kenapa penting? Itu kan orang kan mikir kayak perjanjian ya udahlah salaman aja, janji, mulut, apa segala macam gitu ya. Yang pertama, KUH Perdata kita pasal 1338 itu menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat di antara tadi contohnya ya, Hans dan Nico itu berlaku sebagai undang-undang di antara pihak yang terkait. Undang-undang levelnya. Sekuat itu. Jadi itu memang sebuah ikatan hukum yang sangat kuat dan diakui gitu ya. Berikutnya adalah menjadi parameter atau alat kontrol. Ketika kita misalnya mau evaluasi, kita merasa nih gue nggak suka nih sama cara kerjanya, kok nggak sesuai ya sama harapan. Maka daripada sesuai nggak sama harapan, terus ingat-ingat dulu janjinya apa ya, dulu bisa apa ya saya ya, gitu kan. Buka lagi kontraknya, dilihat, oh apa sih sebenarnya metode evaluasi, oh di mana sih saya bisa mengevaluasi dia atau dia bisa mengevaluasi saya. Caranya apa sih evaluasinya yang dibenarkan secara kontrak. Jadi kalau ketika pihaknya yang sana bilang, saya nggak mau dievaluasi, tinggal dikasih lihat, oh Anda sudah setuju di kontrak bahwa untuk dievaluasi. Gitu. Lalu juga mencegah, memitigasi masalah. Maksudnya apa? Ada prinsip yang selalu saya katakan kepada klien saya, lebih baik pahit di awal, manis di belakang. Artinya apa? Dari awal ngomongin dulu yuk sejelek-jeleknya. Kalau nanti pecah seperti apa, kalau nanti putus kerjasama seperti apa. Dari awal diomongin. Pembagiannya seperti apa. Pembagian uang misalnya, pembagian hasil. Terus misalnya pembagian tanggung jawab seperti apa. Tanggung jawab mereka apa, tanggung jawab kita apa. Hak mereka apa, hak kita apa. Itu harus jelas. Sehingga di kemudian hari, ketika mulai ada rasa tidak suka, kok rasanya beban saya lebih tinggi daripada yang sana, misalnya gitu ya. Ketika dikembalikan ke kontrak, itu bisa mencegah segalanya. Oh iya, waktu itu saya sudah sepakat. Ya saya harus bertanggung jawab dengan kesepakatan ini. Gitu. Untuk mencegah semuanya. Kalau memang kontraknya detail dan jelas. Gitu ya. Selain
mitigasi, anggaplah sampai amit-amit harus berperkara, maka kontrak itu merupakan alat atau instrumen yang juga bisa membantu penyelesaian masalah. Mulai dari klausulnya lengkap kok gitu ya, jadi barang bukti, itu yang pertama. Ketentuan-ketentuan yang dilanggar seperti apa, itu jadi yang kedua. Terus yang berikutnya adalah bagaimana metode penyelesaiannya. Ya kan? Apakah arbitrase, apakah pengadilan negeri, kalaupun pengadilan negeri mana, itu semua jadi jelas di perjanjian. Oke ya, next. Ini contoh paling sederhana dalam penggunaan kontrak, pastinya ya, kontrak pembelian, jual beli apapun lah. Entah mobil, entah apartemen, entah saham, apapun. Perjanjian jual beli. Sewa menyewa, sewa mobil, sewa apartemen, sewa ruko, sewa lapak bahkan. Misalnya ada di depan ruko, ada lapak gitu ya, kalau malam boleh buka makanan misalnya gitu. Itu kan pakai sewa menyewa pastinya. Kan? Terus kontrak jasa, kan? Itu juga penting. Perjanjian pemasok, misalnya vendor, supplier, misalnya kita buka restoran ayam goreng. Maka ketika kita berinteraksi atau jual beli dengan supplier gitu ya, Anda berjanji untuk mensuplai saya setiap bulannya minimal 100 kilo ayam. Kalau Anda kurang dari 100 kilo, siapin untuk saya, untuk menjamin suplai saya terjamin, gitu terjaga, maka denda misalnya. Itu kan perlu kontrak. Untuk memastikan, jadi kita tenang sebagai pengusaha ayam goreng, kita udah nggak usah mikirin supply, karena kita udah dianggap supplier kita udah terikat sama kita bahwa mereka setiap bulan minimal harus siap menyediakan untuk kita 100 kilo. Dan mereka sudah setuju, dan kita bayar tiap bulan. Bukan cuma sekedar jual beli putus. Ya. Yang juga nggak kalah penting adalah perjanjian kerja dengan karyawan. Itu juga nggak kalah penting. Ini belum masuk di sini, tapi itu juga perjanjian bentuknya. Perjanjian kerja dengan karyawan. Oke, next. Nah, ini nih, masuk nih. Hukum ketenagakerjaan. Kenapa ini jadi penting? Karena kita contoh lah sekarang, bisnis online shop gitu ya. Bisnis online shop. Yang mungkin orang anggap sebelah mata lah kadang-kadang gitu. Tapi ketika sudah mulai jalan, pemasukan sudah mulai besar, yang pertama biasa apa sih? Atau dua yang pertama. Yang pertama adalah admin, yang kedua packing. Ya, pasti kan ya. Dua itu yang menjadi momok utama. Ya, packing udah mulai banyak gitu ya, udah mulai ribet. Kalau memang kita mau menanggapi ini secara serius, membangun bisnis secara serius, harusnya mereka-mereka itu juga punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ini saya asumsikan semua di sini adalah antara pengusaha yang sudah baru mulai atau sudah mau mulai berusaha. Saya mengingatkan ke semua klien saya, jangan zolimi hak orang dan jangan zolimi hak pekerjamu. Makanmu nggak berkah nanti dari usahamu itu. Kalau emang haknya apa, berikan. Ya, termasuk salah satunya adalah hak untuk yang sudah diatur oleh undang-undang. Kalau mau konsul misalnya, bentuk karyawan tuh ada banyak bentuk pekerja. Ada pekerja dengan waktu tertentu, pekerja dengan waktu tidak tertentu, terus kemitraan, segala macam bentuknya. Itu bisa dikonsultasikan, itu atau kita nanti kalau emang banyak request-nya kita bikin satu sesi terpisah begitu ya untuk ketenagakerjaan karena panjang lebar sekali itu. Tapi intinya yang namanya karyawan atau pekerja itu mereka punya hak. Mereka punya hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Oke. Itu harus dipenuhi. Dan dipenuhinya supaya aman bagi teman-teman pengusaha dan juga pekerja dalam bentuk perjanjian kerja. Ya. Jangan pernah bilang bahwa saya mau gaji dia 2 juta aja. Walaupun UMR-nya misalnya UMK-nya 3 juta gitu ya. Kenapa? Lah, kalau dia nggak mau ya orang lain masih banyak yang mau. Gitu. Ya kan? Itu amat sangat tidak terpuji. Dan kalau ada klien saya begitu saya tinggal. Kenapa? Kalau Anda berani buka usaha, amat sangat terpujilah Anda kalau Anda juga bisa membantu orang sesuai dengan haknya. Nah, itu semua akan tertuang di dalam perjanjian kerja. Itu akan mengamankan Anda dan juga pekerjanya. Jadi kalau emang Anda belum siap punya pekerja, jangan punya pekerja. Saya selalu bilang gitu ke klien saya yang baru mulai misalnya. Kalau kamu nggak siap, keuanganmu belum cukup kuat untuk punya pekerja, jangan punya pekerja. Atau punya pekerja part-time tapi. Terus kerjaan saya nggak kelar, ya kau yang nggak tidur. Kau pengusahanya, kau yang punya usaha, kau belum sanggup memenuhi hak orang, jangan kau susahkan hak orang.
jangan kau hire orang, gitu ya. Tapi kau sebagai pengusaha kau yang berdarah-darah. Kau nggak bisa packing gitu tadi ya. Oh saya belum sanggup nih bayar orang packing UMR misalnya 3 juta atau berapa di UMK masing-masing tempat lah gitu ya. Tapi saya udah kewalahan nih packingnya banyak banget. Ya kau jangan tidur. Jangan tidur, packingnya sendiri. Jangan demi keegoisan Anda ingin tidur sebagai pengusaha, Anda hire orang tapi Anda juga tidak memenuhi hak-haknya. Egois itu namanya. Dan itu amat sangat tidak terpuji. Itu perlu diingat. Moral of the story. Oke, next. Oke. Ini tadi, kenapa penting memahami ketenagakerjaan? Walaupun memang diikatnya dalam perjanjian, karena memang ada hal-hal juga yang tidak diatur atau bisa diatur secara berbeda gitu ya. Karena banyak sekali peraturan di Indonesia, ketentuan-ketentuan banyak perihal ketenagakerjaan, mulai dari aturan pengupahan, waktu kerja, status karyawan atau pekerja yang tadi saya bilang gitu ya, aturan cuti, aturan sakit, aturan pemutusan hubungan kerja, ya, terus jam istirahat, hak cuti yang diberikan oleh negara, contoh misalnya ada amit-amit keluarga yang meninggal, atau cuti haid misalnya yang perempuan dapat 1 setiap bulan, itu semua banyak aturannya. Dan itu perlu dipahami supaya memastikan bahwa hak-hak pekerja tidak dizolimi dan kita memang benar juga tidak memberikan sesuatu yang berlebihan yang tidak perlu, yang tidak di-require oleh undang-undang begitu. Karena kecuali kita sudah sangat berlebihan ya sangat baik lah. Cuma kalau memang minimal bare minimum yang diminta oleh undang-undang harus kita penuhi. Lebih itu ya tergantung kebaikan hati kita lah dan kondisi keuangan, gitu kan ya. Next. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang bisnisnya sudah mulai berjalan, ada aspek hukum yang mungkin nggak semua orang tahu gitu ya, yang mana adalah namanya somasi. Somasi itu juga salah satu senjata dalam sebuah bisnis yang sangat ampuh biasanya dipakai untuk mengembalikan hak yang harusnya menjadi milik kita. Contoh misalnya orang nggak bayar utang, ada vendor nggak bayar utang, ada customer nggak bayar utang gitu ya. Somasi itu sebenarnya apa? Gampangnya somasi itu adalah surat peringatan resmi. Yang pentingnya kenapa? Karena supaya ketika amit-amit kita berperkara di pengadilan gitu ya, kita bisa menunjukkan ke majelis hakim bahwa oke, saya udah somasi loh, saya udah kasih peringatan 3 kali. Yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Berarti kan bukan salah saya. Karena saya sudah menunjukkan itikat baik, saya sudah punya niat baik, saya nggak langsung gugat, saya nggak langsung marah-marah. Saya udah kasih surat peringatan 3 kali. Fair dong kalau setelah itu saya tetap merasa dia tidak ada itikat baik untuk membayar atau melunasi atau melakukan tanggung jawabnya, terus saya melakukan langkah lanjutan. Itu tujuannya somasi. Syukur-syukur somasi 1, somasi 2 itu langsung kelar masalahnya. Gampang ya ngelihat somasi itu kayak dari bos ke bawahan atau dari pemberi kerja ke pekerja itu ngasih SP, surat peringatan, kan nggak langsung dipecat. Kecuali pelanggaran berat gitu ya, langsung dipecat mungkin. Cuman kalau yang pelanggaran masih tidak berat kan dikasih SP dulu, SP1, SP2, SP3, PHK. Ini sama kayak gitu, sistemnya kayak gitu, mirip-mirip. Next. Nah, ini yang nggak kalah penting, terutama untuk teman-teman, rekan-rekan yang mau berbisnis di bidang retail atau jasa. Branding. Retail atau jasa ini sangat penting. Branding, identitas usaha, bukan PT-nya. Ada juga sih yang menggunakan PT-nya sebagai identitas, ada. Teman kan biasanya kita pengen identitas yang lebih catchy gitu ya. Karena bisa aja misalnya satu PT itu punya 3-4 produk. Dan tiap produk punya identitasnya masing-masing begitu. Maka masuklah kita ke dalam pendaftaran merek. Salah satu dari 7 hak atas kekayaan intelektual yang diakui di Indonesia. Pendaftaran merek itu penting, kenapa tadi? Yang pertama itu jadi identitas. Yang kedua, identitasnya nggak cuma diakui, tapi juga dilindungi oleh hukum. Yang ketiga, tidak boleh ada orang lain yang menggunakan merek tersebut. Jadi pelindungan hukum dan juga hak eksklusif di situ muncul. Memastikan bahwa brand yang teman-teman bangun dengan jerih payah, dengan keringat gitu ya, dengan tidak tidur, uang, dengan berantem sama partner dan segala macamnya, itu terlindungi dan hanya memang milik teman-teman begitu. Sama yang pastinya kalau sudah terlindungi seperti itu, mencegah orang untuk menyalahgunakan. Jangan sampai disalahgunakan gitu ya.
Itu 4 kenapa pentingnya merek, pendaftaran merek. Yang sampai sekarang mungkin banyak yang merasa kayak, ntar dulu deh merek, gitu ya. Kalau udah keburu gede, karena gini, sistemnya merek itu adalah first come, first serve. Siapa yang daftar duluan, dia yang berhak atas merek tersebut. Misalnya, saya bikin merek bakso baru, bakso gundul misalnya gitu ya. Terus saya mikir, ada logonya kan, bakso gundul misalnya pala kinclong gitu ya, misalnya. Terus saya mikir kayak, tapi nggak usah didaftarin dulu lah ya, nanti aja lah, masih kecil kok, nggak bakal lah ada palsunya, nanti dulu lah gitu ya. Terus berjalan setahun, ternyata rame bakso saya. Tiba-tiba di sebelah saya, ruko sebelah gitu ya, muncul juga bakso gundul yang asli. Nah, terus dia daftarkan bakso gundulnya ke daftar pendaftaran merek. Boleh nggak? Boleh. Karena saya belum daftarin merek saya. Ya kan? Begitu bakso gundul yang sebelah itu masuk sebagai merek, saya udah nggak bisa daftarin. Jadi hak eksklusifnya jadi punya yang sebelah. Padahal saya yang duluan. Mudahnya seperti itu. Walaupun memang nanti adalah case-case tertentu yang walaupun sudah didaftarin duluan bisa digugat gitu loh. Kalau emang etikanya tidak baik. Tapi pada dasarnya, pada umumnya itu seperti itu. Ya. Next. Nah, ini sedikit detail mengenai apa sih yang perlu kita paham soal pendaftaran merek. Pertama, sifat dari merek atau barang atau jasanya. Oke. Yang kedua, tujuan, metode penggunaan. Lalu kita harus ngecek bahwa apakah merek kita yang mau kita daftarkan itu sudah ada merek lain yang terdaftar yang mirip-mirip. Karena kalau mirip-mirip takutnya punya kita ditolak. Nggak boleh mirip soalnya. Mirip pun nggak boleh, apalagi sama gitu ya. Itu harus dipahami gitu. Next, biar cepat, waktunya sudah mau habis ya. Harusnya habisnya tanya jawab gitu ya. Oke. Ini masih ada 48 jenis kelas merek yang berbeda tergantung jenis produk ataupun jasanya. Untuk itu tinggal dicek aja sebenarnya. Kalau teman-teman pengen ngecek sendiri, silakan cek 40 kelas merek. Nanti muncul tuh di Google. Ya, cuman bagaimana taunya kelas teman-teman yang mana, produk teman-teman masuk di kelas yang mana, itu either teman-teman perlahan-lahan cari satu persatu yang cocok seperti itu, atau tanya ke expertnya. Gitu. Dan perlu diingat, pendaftaran dan perlindungan merek itu terbatas pada teritorial negara. Ya, jadi ada batasan-batasan lah. Teman-teman daftar di Indonesia, nggak berarti teman-teman terlindungi di Singapura. Nggak. Kalau mau terlindungi di Singapura, daftar di Singapura. Gitu. Oke. Next. Pendaftaran merek itu tidak mutlak. Oh, saya daftar pasti diterima. Enggak. Bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Biasanya alasannya adalah karena sudah ada merek lain yang mirip-mirip di kelas tersebut. Jadi dianggap tidak bisa. Dan tidak ada satupun, ini saya kasih disclaimer ya, keras nih, tolong dicatatnya, tidak ada satu pihak manapun yang bisa menjamin penerimaan pendaftaran merek. Jadi kalau ada yang teman-teman misalnya nanya ke biro jasa gitu atau ke kantor hukum lain gitu ya, yang bilang, oh saya bisa jamin pendaftaran merek Anda diterima, itu bohong. Tidak ada satupun yang bisa memastikan. Kenapa? Karena yang ngecek manusia, sangat subjektif. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Ya. Next. Oke, jadi segitu. Semoga bermanfaat. Siap. Semoga bisa membantu pemahaman sedikit dasar-dasar hukum untuk UMKM itu seperti apa gitu ya, supaya kita juga lebih aware lah sama hak dan kewajiban kita. Betul. Bagaimana caranya melindungi usaha kita ketika kita sejak dari kita mau mulai lah. Gampangnya kita punya anak bayi juga kan dari awal kita kasih yang terbaik. Betul. Nggak kita potong-potong nanti aja lah kasihnya, atau nggak usah pakai baju dulu deh, nanti kalau udah umur setahun baru kasih baju gitu kan. Enggak kan, dari awal juga sudah kita kasih yang terbaik lah sebisa kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi, saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi, terima kasih kepada Pak Hans begitu ya. Sangat-sangat luar biasa untuk pemaparan materinya. Begitu. Nah, kita sekarang masuk sesi tanya jawab nih. Nah, mungkin ada yang tertarik untuk bertanya, kita akan sediakan waktunya 15 menit sampai 30 menit. Nah, semisal ada yang mau bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Akbar Prasetya. Di sini saya ingin bertanya mengenai materi yang tadi telah dibahas oleh Bapak Hans pribadi.
di situ kan kalau nggak salah tadi sempat akhir-akhir itu kan sempat menyinggung masalah merek ya Pak. Nah, sebenarnya kalau masalah merek mungkin saya mau bahasnya secara kasus saja daripada teori. Kasus yang ada di lapangan, yang dimana yang saya lihat tuh Pak, merek itu kan tadi Bapak di materi Bapak bahwa merek itu harus ada pembeda lah, nggak boleh mirip, nggak boleh sama kan gitu Pak. Nah, tapi di lapangan itu salah satu kasusnya nih Pak, yang paling terkenal itu kan kayak ayam geprek ya Pak. Ayam geprek itu kan kalau nggak salah pihak yang bersengketanya itu Beni Sunjono sama Ruben Onsu. Yang dimana dua-duanya sama-sama produk ayam geprek dan dua-duanya bisa dibilang mereknya itu ada kesamaan lah Pak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya tadi saya baca tuh kalau nggak salah pasal 21 itu Undang-Undang Merek Indikasi Geografis kan ditolak ya Pak harusnya karena ada persamaan pada pokoknya. Nah tapi kenapa ayam geprek Ruben Onsu yang posisinya pendaftarannya sebelum Beni Sunjono atau yang terakhir lah mungkin itu masih bisa diloloskan dan akhirnya ya dia buka usaha atau bisnis ayam geprek dengan merek yang serupa dengan Beni Sunjono Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin mengenai merek yang general Pak, atau merek yang mungkin terlalu nempel lah sama suatu produk, kayak misalnya Aqua Pak. Aqua itu kan mungkin masyarakat kayak udah mikir ini semua merek air mineral itu tuh yang paling umum di masyarakat itu adalah merek Aqua gitu Pak. Jadi merek apapun air mineral, mungkin Le Minerale atau mungkin yang lain-lainnya gitu Pak. Itu tuh mereka sering menyebutnya air mineral itu adalah Aqua. Nah itu kan setahu saya itu merek general ya Pak sebutannya. Nah bisa nggak sih Pak kalau misalnya saya selaku pelaku usaha atau bisnis yang punya merek air mineral lainnya itu menggugat Aqua untuk mengubah nama mereknya Pak. Karena menurut saya Aqua itu kan terlalu menguasai pangsa pasar ya Pak. Jadi orang lain itu udah terlalu terpacu bahwa merek air mineral apapun sebutannya itu adalah Aqua Pak. Mungkin itu untuk pertanyaannya Pak. Berarti tadi 2 pertanyaannya ya. Iya, 2 pertanyaan pertama mengenai kasus Bensu. Betul. Ayam geprek Bensu. Itu kan mirip tuh sama IKEA. Terus juga macam-macam lah kayak gitu ya. Kalau kita mau menganalisa satu persatu, maka 1 harian nggak akan selesai itu. Kenapa? Karena kita harus membaca semua putusannya, kita harus membaca semua pertimbangan hakimnya, kita harus membaca semua prosesnya lah kayak gitu. Yang mana menurut saya ayam geprek Bensu itu, kasus ayam geprek Bensu itu 99% tidak relevan dengan UMKM yang baru mau mulai. Kenapa? Karena di situ ada selain masalah hukum, juga ada masalah gengsi di situ, gitu loh. Dan memang ayam geprek Bensu ini jadi momok untuk teman-teman praktisi perihal di bidang hak atas kekayaan intelektual. Terus apakah memangnya sudah selesai atau belum? Jawabannya adalah setahu saya kasusnya belum selesai, gitu. Dan selama masih belum selesai dan belum ingkrah ya dua-duanya masih bisa jalan, gitu loh. Terus toh kalaupun ada suatu putusan tadi digugat lagi dan memang prosesnya adalah proses yang panjang karena dua-duanya sama-sama kuat, dua-duanya merupakan bisnis yang berjalan. Kalau ditanya kenapa bisa, ya saya akan balik bertanya. Kalau saya jelaskan di sini sekarang pun, apakah tadi siapa yang bertanya? Saudara siapa? Mas Muhammad Akbar. Iya, Muhammad Akbar. Diskusinya akan lebih ke pembahasan mengenai putusan-putusan yang sudah ada. Karena kita jangan sampai kita membahas ongoing dispute begitu ya, tanpa benar-benar sudah membaca putusannya. Kalau memang nanti misalnya Mas Akbar ya, Mas Muhammad Akbar. Mas Akbar mau diskusi sama saya one on one begitu mengenai putusan-putusannya, itu saya welcome banget. Nanti gitu ya bisa DM di Instagramnya Landak atau PRT Law Firm, Landak lah nggak apa-apa. Karena takutnya nanti tidak relevan dengan teman-teman lain yang di sini. Begitu. Ya. Oke. Nah kalau pertanyaan kedua relevan nih untuk teman-teman di sini. Tadi jawabannya adalah pertanyaannya bisa nggak sih kita gugat brand Aqua? Kenapa? Karena dia ngerusak penamaan nih di masyarakat gitu ya. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena Aqua tidak melanggar apapun. Yang menggunakan bahasa itu kan adalah masyarakat begitu ya. Aqua tidak pernah memaksa siapapun untuk menggunakan bahasa itu. Sama kayak kalau kita tahu beli pasta gigi, orang bilang odol. Odol pun merek gitu sebenarnya.
Odol tuh merek. Terus apa lagi? Beli Indomie. Ya. Dulu Supermie begitu ya. Itu semuanya merek yang memang sudah sangat kuat, brandingnya sangat kuat, sampai-sampai penyebutan barang itu, jenis itu menjadi merek itu. Contoh paling gampang, penyebutan mobil atau motor lah di Medan, bilangnya apa? Honda. Padahal belum tentu Honda, bisa jadi Yamaha, bisa jadi Suzuki begitu kan. Cuman karena memang sudah semelekat itu, memang suatu hal yang fenomena yang banyak juga brand-brand semacam itu. Dan apakah bisa digugat? Jawabannya tidak bisa, karena apalagi misalnya tadi Minerale gugat Aqua karena apa? Dalilnya apa? Nggak ada yang dilanggar sama Aqua, kecuali memang nggak ada sih skenario di mana aku bisa digugat, kecuali tadi dia bilang mungkin Aqua propaganda lah gitu ya, bilang bahwa semua air mineral itu adalah Aqua kayak gitu. Itu pun ya itu teknik marketing, kecuali sampai menyebarkan fitnah atau berita bohong atau pencemaran nama baik, itu jadi kasus yang berbeda lagi. Cuman kalau dari sisi pendaftaran merek, selama Aqua mereknya itu adalah sudah terdaftar, terlindungi secara sah, maka ya tidak ada yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah ya bersaing secara sehat dengan mengetahui bahwa ada raksasa di bidang bisnis tersebut, air mineral misalnya, yang mana adalah Aqua dari Danone begitu. Bagaimana caranya? Yaitu teknik bisnis masing-masing begitu. Sama kayak contohnya misalnya kita mau mendaftarkan merek sesuatu yang sudah umum, kita mau mendaftarin merek bakso, ya itu nggak bisa. Gitu ya. Kecuali apa ya, Aqua ini sudah ada sejak awal, lalu brand si Danone baru mau bikin air mineral yang namanya Aqua. Nah itu nggak boleh. Bukan dibalik. Misalnya sekarang tiba-tiba saya gitu ya mau mendaftarkan brand air mineral yang namanya air mineral. Ya nggak boleh. Karena air mineral adalah suatu kata penamaan yang umum dipakai. Begitu. Kurang lebih begitu. Semoga menjawab, Mas Akbar. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Boleh kalau langsung mau bertanya langsung aja ditanyakan apa? Siap. Ini sih paling nanya masalah ini ya, karena ini masalah hukum, kita juga ada haki ya, hak masalah brand kan ya. Nah itu kita sebagai UMKM kan biasanya modal kita itu di bawah 100 juta lah ya kan. Nah dalam masalah hak itu kita beberapa kali bertanya ke teman-teman yang pernah bikin haki, itu kayak ada ininya ya, memang ada biaya ya. Nah itu biasanya kalau masalah biaya kayak logo, kayak nama itu biasanya harganya kan ini, maksudnya biayanya kan nggak tetap tuh, tapi biasanya secara average berapa gitu, dan apakah ada solusi lain ketika kita sebagai UMKM pengen memiliki hak cipta lah terhadap brand kita gitu. Mungkin itu sih. Oke, tadi masalah biaya ya. Pendaftaran brand itu per kelas itu 3 jutaan kira-kira harganya. Kalau itu sudah fix ya, itu nggak bisa diganggu gugat tuh. 3 jutaan tuh per brand, per merek, per kelas. Jadi misalnya satu merek itu daftar di 5 kelas berbeda. Tapi kalau saran saya ke UMKM selalu daftarkan 1 per 1 atau maksimal 2 sesuai dengan urutan derajat kepentingan atau urgency. Yang mana yang paling dekat dengan main bisnis kalian gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya berat nggak sih sebenarnya 3 jutaan itu? Ya itu baik lagi ya, kalau tadi modalnya 100 juta, saya rasa menyisihkan 3 juta itu merupakan satu hal yang wajar untuk mengamankan merek teman-teman, dengan asumsi teman-teman serius menjalankan bisnis itu gitu ya. Lalu ditanya logonya berapa harganya? Nah kalau logo itu amat sangat bervariasi, mulai dari yang 50.000 ada gitu ya, sampai yang miliaran pun ada begitu. Tinggal dicari desainer logo yang memang bisa memenuhi kebutuhan teman-teman begitu ya, apakah bentuknya logo korporat atau logo yang bentuknya maskot begitu ya. Kayak Landak ini kan logonya maskot nih ya, yang bulat ini gitu ya. Itu pasti beda harganya, beda-beda tergantung pengalaman dan juga portofolio dari masing-masing desainer begitu. Begitu kira-kira jawabannya. Jadi kalau total sih rata-rata mungkin
Kalau mau yang sudah lumayan oke itu mungkin di antara 200 sampai 300 sampai 500 ribu itu udah oke banget ya untuk logo ya. Kecuali Untuk mau yang pemrograman profesional logo. banget itu mungkin bisa di atas 10 juta, 20 juta. Cuman kalau untuk awal mungkin ya kalau sekedar maskot begitu 200 sampai 500 ribu sudah pasti sudah dapat, udah banyak itu yang pilihannya ya. Jasa-jasa di luar sana untuk pembuatan logo, desain-desain seperti itu udah banyak sih Betul. yang menyediakan. Semoga sudah menjawab. Siap, thank you. Berarti kita lihat dari yang tadi ya, kelasnya tadi dulu ya. Tapi per kelas sudah 3 juta tadi ya. Iya, jadi biayanya untuk pendaftaran merek itu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bukan di kami begitu ya, maksudnya kami juga terpatok sama teman-teman di Ditjen Haki, itu memang segitu nilainya per kelas per merek. Contoh, teman-teman bisa buka di Google begitu ya, pengecekan merek Ditjen Haki begitu ya. Terus teman-teman cek kopi kenangan misalnya, yang sangat brand besar lah. Itu kopi kenangan mendaftarkan mereknya di lebih dari 5 kelas. Contoh, minuman kopinya dia daftarkan di kelas minuman kopi. Di kelas kedai kopi dia daftarkan. Di kelas merchandise dia daftarkan. Di kelas baju dia daftarkan. Dan apalagi lah saya lupa. Jadi memang pendaftarannya per kelas. Cuman yang saya bilang tadi, didaftarkannya kan nggak harus sekaligus begitu ya, bisa per tahun 1, per tahun 2 gitu ya. Didaftarkan dengan urutan kepentingan yang sesuai dengan main bisnis dari teman-teman tuh apa. Nanti itu bisa dikonsultasikan tuh ke lawyer ataupun konsultan haki begitu ya. Pak, bisnis saya tuh begini. Kira-kira saya daftar di kelas berapa ya? Saya punya budget sekian, saya mau daftar langsung 2 kelas. Kalau langsung 2 kelas, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Apakah bijak apa tidak? Gitu ya. Nanti akan dikasih pertimbangan-pertimbangannya. Kira-kira begitu. Oke, thank you, Pak. Untuk yang di chat ini dari Mas Rahmat begitu ya. Ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak tahapan dan alur pendaftaran merek. Nah, habis ini kita akan lanjut nanti dengan Mas Dre TV ya. Oke, jadi kalau ditanya tahapan dan alur pendaftaran merek begitu ya, dari awal pastinya adalah harus punya merek brandnya dulu, harus punya logonya gitu ya, logo yang akan didaftarkan. Untuk tahu logo seperti apa yang bisa didaftarkan tentunya itu internal masing-masing bisnis. Cuman saran saya sebelum minta ke desainer, pastikan kita sudah punya gambaran dulu nih, kita pengennya secara kasar tuh seperti apa, warnanya seperti apa. Lalu konsep awal itu diberikanlah ke konsultan haki atau dalam hal ini misalnya landak begitu ya, untuk dilakukan pengecekan. Baik dari segi nama, kelas begitu ya, terus warna itu seperti apa? Apakah sudah ada yang mirip atau belum? Apakah kira-kira bisa lolos apa enggak ya kira-kira begitu ya. Kalau nanti mungkin dari saran dari teman-teman yang expert bilang bahwa kayaknya ini kemungkinan diterimanya kecil deh, gitu. Mendingan diganti namanya karena udah ada nih di kelas itu dengan nama itu, gitu ya. Atau logonya diganti deh, jangan misalnya maskotnya jangan badak misalnya, karena yang asli ada badaknya itu udah banyak gitu misalnya. Itu dikembalikan lagi ke teman-teman pengusaha. Lalu setelah itu silakan dirombak atau kalau mau ditabrak misalnya, enggak saya yakin dengan brand saya, gitu, tabrak aja masukin, gitu kan. Kalau ditolak ya sudah ya nggak apa-apa juga. Ya, setelah itu nanti akan dibuatkan surat pendaftarannya sesuai dengan kelas masing-masing begitu. Setelah itu dilakukan pembayaran pastinya, kita daftarkan, maka ada waktu tunggu selama 1 tahun. Gampangnya begitu, maksimal 1 tahun. Nanti dalam setahun itu akan ada berbagai macam alur pengecekan begitu ya. Dan pada ujungnya bisa diketahui apakah permohonan pendaftarannya diterima. Kalau diterima maka akan keluar yang namanya sertifikat merek. Kalau tidak diterima, ya akan keluar penolakan, seperti itu, bahwa ditolak. Gitu. Itu sih kira-kira. Oke, Mas Rahmat, semoga bisa menjawab, atau mungkin dari yang lain masih ada yang... Sedikit lagi, Pak. Oh sorry. Iya. Kalau misalnya penolakan itu biasanya berapa lama dari awal kita mendaftarkan merek? Kemudian apakah ada kemungkinan diterima kali jika sudah ada penolakan itu? Oke, terima kasih Mas Rahmat. Silakan. Kalau penolakan itu tidak ada timelinenya Mas Rahmat atau Pak Rahmat atau Bro Rahmat gitu ya. Kenapa? Karena selama setahun itu, selama sertifikat merek belum keluar, maka masih bisa muncul penolakan.
sesubjektif itu soalnya penilaiannya gitu ya. Jadi timeline-nya itu memang di Ditjen Haki ini cukup lama, setahun gitu ya, sampai dengan si sertifikatnya bisa keluar. Nah, selama setahun itu ya masih ada kemungkinan ditolak begitu. Lalu kalau sudah ditolak, apakah ada kemungkinan diterima? Kalau sudah ditolak, sebenarnya kita bisa mengajukan banding atas penolakannya begitu ya. Bahwa ini enggak kok, ini beda apa segala macam, itu bisa diupayakan. Cuman lagi-lagi yang seperti tadi saya bilang, tidak ada yang bisa menjamin penerimaan ataupun penolakan dari Ditjen Haki mengenai pendaftaran merek. Gitu. Diusahakan bisa, ditolak terus kita mengajukan banding begitu ya, itu bisa, tapi tidak menjamin juga setelah itu akan diterima. Ya. Semoga bisa menjawab, Mas Rahmat. Sedikit lagi, saya tambahkan lagi sedikit. Kemudian ini mungkin pertanyaan saya anggap pamungkas. Kalau misalnya ada tidak jalan yang lebih cepat untuk mendaftarkan merek itu, ini kita bicara di luar konteks yang umum-umum, Pak. Begitu maksud saya. Oke, paham Mas Rahmat, paham sekali. Banyak klien saya yang minta begitu ya. Banyaklah yang berusaha dipercepat begitu ya. Ini kita ngomong juga, saya paham lah konteksnya apa. Sejauh ini, kalaupun dipercepat, satu, ada memang channelnya untuk dipercepat. Satu, biaya tambahan begitu. Dan kedua, percepatannya pun tidak signifikan. Bisa tetap 8 sampai 10 bulan biasanya tetap. Jadi kalau saran saya selalu ke klien saya adalah, nggak apa-apa daftarin dulu aja. Karena gini Mas Rahmat, pada dasarnya perlindungan merek itu mulai dilindungi sejak didaftarkan. Contoh misalnya, saya daftarin hari ini begitu ya, 1 Januari lah misalnya gitu ya. Lalu sertifikat merek 1 Januari 2023 misalnya. Lalu sertifikat merek saya baru keluar 31 Desember 2023 misalnya, setahun kemudian begitu ya. Apakah artinya kalau dia itu saya tidak terlindungi dari 1 sampai 31 Desember, 1 Januari sampai 31 Desember? Jawabannya adalah terlindungi selama di ujungnya sertifikat mereknya keluar. Jadi ketika 31 Desember 2023 sertifikat mereknya keluar, maka perlindungannya sudah nyala dari 1 Januari. Dia berlaku ke belakang, ditarik ke belakang. Karena didaftarkannya ketika 1 Januari. Jadi kalau misalnya tadi kasus tadi 1 Januari sampai 31 Desember, terus di tengah-tengah nih bulan Mei, Mas Rahmat menemukan bahwa ada orang yang pakai brand Mas Rahmat secara sembarangan, terus dia berjualan gitu ya, terus dia dapat keuntungan. Maka ketika nanti 31 Desember Mas Rahmat keluar sertifikat mereknya, maka di bulan Mei sebelumnya itu kan menjadi dalam masa yang dilindungi juga. Maka Mas Rahmat tetap bisa melakukan gugatan kepada orang yang menyalahgunakan brand Mas Rahmat di bulan Mei. Karena Mas Rahmat terhitung perlindungannya sejak 1 Januari, sejak didaftarkan. Tapi perlindungannya baru aktif ketika sertifikat merek keluar. Oke. Siap. Oke, mungkin ini terakhir pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan tacit agreement? Ini ada pertanyaan dari Mbak Cindy begitu ya. Oke. Ini jadi lumayan di luar konteks hukum Indonesia sih. Karena kita ngomong bahwa tacit agreement itu kan sebuah konsep di mana seseorang menerima sebuah perjanjian gitu ya, tanpa benar-benar actually menerima perjanjian tersebut. Karena mereka tidak mau mengakui bahwa mereka menerima perjanjian itu gitu. Yang mana di Indonesia itu sulit dibuktikan di pengadilan tacit agreement ini karena kita banyaknya di perjanjian di yang bersengketa gitu ya, di pengadilan itu membasiskan segala sesuatunya pasti ada burden of proof-nya gitu loh. Burden of proof-nya ini kan tergantung siapa yang mau mempermasalahkan. Nah, ketika kita ngomong tacit agreement yang saya pahami gitu ya, tacit agreement kan kayak approving without actually approving begitu. Nah, itu menjadi sulit untuk dibuktikan di pengadilan, terutama bagi teman-teman yang punya burden of proof. Unless ini ada konteks lain ya. Takutnya saya salah konteks nih. Yang saya pahami sih begitu. Tacit agreement itu menjadi challenging karena ketika pembuktiannya di pengadilan, itu sulit untuk dibuktikan oleh siapa yang mau menggugat. Terutama
kalau yang menggugat itu adalah orang yang actually doing the tacit agreement, yang mana dia approve without approving begitu loh. Dan itu konteksnya sangat banyak begitu, tergantung case by case-nya seperti apa. Tapi kalau saran saya untuk siapapun, terutama bisnis UMKM begitu ya, kalau mau approve dan kalau masuk dalam perjanjian, lebih baik secara eksplisit bilang tanda tangan saya masuk ke perjanjian. Kalau tolak, mendingan bilang tolak di perjanjian gitu loh. Jadi supaya tidak ada kerancuan begitu. Apakah betul itu yang dimaksud ya, tacit agreement ya, Mbak Cindy Francesca? Oke, berarti sepertinya sudah bisa terjawab begitu ya. Oke, Mungkin ini sudah selesai begitu ya. Ini sudah cukup, mungkin dari Pak Hans juga sudah menjelaskan terima beberapa kasih. Pentingnya hukum untuk UMKM, dan juga tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman begitu ya. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin unek-unek gitu ya. Oh nih, Ya, mau jangan lupa daftar di-follow. merek ya, jangan lupa juga. Nah, follow. Webinar berikutnya bakal ada lagi ya, pasti ya, Betul. topik-topiknya. Nah, jangan lupa juga follow Landak gitu ya. Siapa tahu nanti kalian bisa dapat bisa join webinar-webinar lainnya yang berguna buat kalian juga. Betul. Begitu. Karena jangan lupa juga sebenarnya hukum itu penting untuk sebuah bisnis begitu ya. Kalau mau disimpulkan, sangat penting begitu. Walaupun kalian mungkin fokusnya yang lain kayak fokusnya ingin perputaran roda bisnisnya supaya kenceng begitu ya, tapi jangan lupa kita juga harus memenuhi peraturan-peraturan yang ada begitu. Nah, ini salah satunya dengan kita memahami hukum, maka UMKM kita juga bisa terlindungi dengan baik. Jadi usaha sobat ataupun teman-teman itu tidak sia-sia gitu. Jangan sampai udah usaha mati-matian kesandungnya sama hukum atau kan itu. Oke, kalau begitu baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara begitu ya. Kalau sudah ada yang ingin sampaikan lagi, saya Niko Prakoso selaku moderator dan mewakili Landak ID ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hans pribadi. Terima kasih juga. Dan para peserta atas partisipasinya. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Niko Prakoso pamit undur diri. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kami berharap teman-teman dapat bergabung dengan kami di acara-acara selanjutnya. Terima kasih.